Oke, brother. Ternyata setelah tantangan gue diterima, subuh ini juga dikerjain, bro. Ini kurang lebih jam 3:30 lewat. Ini kita sambil sahur, kita sambil, lo mau lihat, ini bahannya yang untuk pengerjaan golok gue, ini dari bahan apa, Kang? Per. Bahan per. Per ya, per mobil. Ini salah satu bahan terbaik ya untuk saat ini ya. Oh ya, sebelumnya gue perkenalkan lu nih dengan partnernya empuk kita nih, dengan Kang siapa ini? Kang Adhari. Kang Adhari. Wah, Kang Adhari ini maaf nih subuh-subuh digedor-gedor untuk bikinin pesanan saya langsung. Siap ya. Ini Kang, ini spesifikasi yang mau saya pesan adalah golok itu, karena ini saya pesannya golok tarung. Iya. Nggak boleh lebih dari segini ya. Jadi untuk maininnya enak gitu. Nah, segini. Nah, dari bahannya bahan ini, dan kalau bisa nanti saat setengah jadinya, saat kayak tadi, sebelum prosesnya dibikin. Diamplas. Bukan. Diasah. Iya. Sebelum proses asah, saya pengen ngetes dulu. Iya. Jadi before afternya, setelah sebelum diasah dan sesudah diasah, perbedaan seperti apa? Iya. Oke? Iya. Oke, Kang ya? Siap. Oke, bro, kita lihat proses pembuatannya di tempat ini, pembuatan tradisional yang masih manual. Oh iya, sebelumnya ini Kang ya, ini yang dari turun-temurun itu ya? Iya. Dulunya ini Akang bilang tadi gimana? Ini dulunya bulat ya? Iya, dulunya bulat itu. Dan ini pakai tangan? Iya, bikinnya itu. Gokil, bro. Barangnya masih dari 7 generasi lalu dan masih tetap berlanjut sampai sekarang. Artinya dengan bahan tempaan yang sama ya? Iya. Oke. Lu pengen tahu kisahnya, lu ikutin. Gue juga pengen tahu. Di sini tantangan gue terima. Apakah Akang bisa sesuai ekspektasi apa yang gue mau, atau dia gagal? Kita lihat setelah ini. Cia, asiknya tuh. Deh. Sip. Langsung manual. Langsung manual. Oke, pembuatannya manual. Ini bahan yang tadi sambil gue recokin dikit. Iya. Ini sedang dipanaskan ya, bahan gue tadi tuh. Masih dengan proses manual. Pakai arang, Kang ya? Iya, arang. Oke. Gua recokin pokoknya, bro. Gua recokin. Supaya apa ya? Supaya durasinya nanti nggak terlalu lama dan lu nggak bete dan akhirnya skip dari video gua. Mungkin bagian-bagian ini kita lanjut nanti setelah dia membara. Oke, bro? Jangan di skip. Ikutin sampai selesai. Udah. Serangan bisa ngurip mantek. Jadi barang mana ada itu ya. Ready. Ini kan
Itu ini. Ya. Titik D. Belum kan? Ya makan dulu nih. Siap, siap. Stop dulu itunya.
Hitam lagi ini. Kenapa dicelupinnya dikit-dikit? Kenapa nggak langsung sekali direndam? Oh, pecah. Oke. Kirain tadi udah habis diputihin, masih dibakar lagi. Gokil. Segini aja juga udah tajam ya. Boleh saya pegang ujungnya? Ya ya. Panas. Ini belum ditajemin ya. Hai. Apa ya? Buat ini. Buat coba ya. Gini aja dulu saya pengen coba pakai ini aja nih, kayu. Nah. Bisa nggak dibikin serat gitu? Ini masih belum di ini ya, bro. Belum di apa namanya? Belum di proses penajaman. Nah, sini tajam banget.
basah nih ya. Belum biasa. Oke. Siap, siap. Ngeri, ngeri, ngeri.
Oke bro, ini udah jam berapa nih Kang? Sekitar jam berapa nih? Jam 6. Jam 6. Kurang lebih 2 jam ya. Iya. Kurang lebih 2 jam dari proses dari bahan mentah sampai Iya. ditempa, sampai tadi kita mengkilap, gue pikir tadi di saat bikin mengkilap itu udah selesai, habis itu ternyata lu bakar lagi ya. Iya, iya. Itu biar kenapa tuh? Biar keras itunya. Goloknya itu. Oh gitu. Iya. Oh. Itu fungsi dibakar itu awal itu sampai berkali-kali biar kenapa itu? Biar ngebentuk dulu kan kita. Ngebentuk. Iya, waktu pertama itu ngebentuk. Yang habis ngebentuk itu kan dikikir sama kita. Habis dikikir itu kan disipu lagi. Kesebutnya disipu itu. Biar keras itu besinya. Itu kenapa alasannya berkali-kali? Iya. Oke. Nah, di sini apa tuh namanya? Bisa dibilang ini hasil golok yang emang gue pengen bro. Dan memang kalau gue pribadi tuh suka golok jangan lebih dari siku gue segini nih. Dan ini emang sesuai banget yang gue pengen ya. Nah ini saya yakin banget nih Kang nih, ini golok-golok ukuran ini, size ini pasti banyak banget yang peminatnya. Iya, iya, ya kan? Iya. Paling favorit ini. Iya. Karena secara bentuknya pun dibilang terlalu panjang enggak, kekecilan enggak, dan bilahnya pun lebarnya medium, Iya. ya kan? Kalau tadi kan ada golok Akang tuh yang kecil Yang kecil, sekali, ya. memang ringan tapi untuk daya bobotnya agak kurang. Iya, iya. Kalau ini kan secara bobot kayaknya masih enak tuh. Iya. Tinggal ini aja sih, namanya kita darurat ya. Ini apa namanya? Karah. Gagang ini masih mentah banget lah. Iya. Intinya nanti sih rencana gue bro, kalau emang ada rezekinya gue pengen ganti tanduk bisa nanti Kang ya. Bisa, iya. Asal ada tanduknya ya. Iya. Ada tanduk. Nah ini Kang, yang tinggal di penghujung acara nih. Kita buktikan apa yang kita bicarakan tadi malam. Kalau orang-orang kan banyak bro ya, gue lihat mengetes golok itu apa sih? Nyambut ke gedebong pisang. Iya. Paling keras nyikat bambu. Gue pengen golok ini bisa ngupas besi. Ini bisa ngupas besi. Kalau nggak bisa ngupas besi, gue nggak jadi ambil. Iya. Oke. Deal. Mana dicoba? Coba. Wih, gue demen nih. Nih. Mantap. Ini dengan. Ini coba loh. Oke. Ini mungkin, brother, bisa dinyalain dulu biar kelihatan. Siap, bos. Oke. Nah, ini bro, ini golok jelajah malam. Cie. Dan ini mangsanya. Wah, asik mangsanya. Tengil banget. Jadi, gue pengen tahu apakah ini bisa dikikis dengan ketajaman Iya, golok iya, ini. iya. Ente aja, Kang. Oke, di depan kamera ya. Sini aja nih. Kelihatan nggak sebentar? Kelihatan nggak? Bentar. Tunggu, sabar. Oke. Siap. Nih. Ambil piharnya. Kayak iniin bambu. Iya. Mana sapinya tadi pada? Nih. Ya. Nih. Mana sih? Ini. Harusnya tadi kita iniin pakai apa tuh namanya? Lagi. Iya, lagi. Ini bambu. Waduh. Coba sebentar. Belum biasa ya, bro. Belum biasa itu. Ini posisinya seperti yang gue bilang tadi, ini mau gue asah nanti. Oke? Kan itu belum biasa itu. Belum biasa? Iya, yang itu. Kalau udah biasa mah nggak bakalan gitu itunya. Oh gitu? Iya. Ini bro ya. Ini sudah di apa namanya? Tuh. Udah diseset. Udah diseset. Oke. Siap. Mantap. Wah. Jadi diambil, bro. Ya jadilah.
Ini golok jaya malam yang gua lihat proses bikinnya dari awal sampai selesainya. Ini tinggal dipertajam lagi. Wah, ini dahsyat nih. Wah. Jadi kalau kita lagi naik gunung, lintas hutan, nyari ular, kita bawa ini, brother. Iya, asik nggak? Kena razia. Jelek banget ujungnya. Nah, Kang, ini berarti apa ya? Bisa dibilang kayak gini-gini tuh, misalnya netizen nih ada yang mau mesen ke Akang, itu proses pengerjaannya apa bisa seperti tadi, artinya bisa ditunggu 1 hari? Kalau sehat bisa 1 hari. Kalau sehat dan tergantung banyaknya pesanan lagi ini ya. Iya. Karena kan Akang ini pesanan membuat golok itu bisa dibilang berdasarkan pesanan orang. Iya. Jadi kalau memang lagi nggak ada yang mesen, lagi longgar, bisa kayak tadi ya. Iya, bisa. Tadi kan ibaratnya kondisi spesial di mana gue nantangin dan dijabanin, bro. Iya. Gokil. Nah, Kang, nih semisalnya ada, ini kan semua udah ngeliat nih proses bikinnya semua, sampai mau najeminnya lagi ntar. Ini semisalnya yang mau pada, ini kan golok sejuta umat nih, banyak yang suka nih. Ini akan kasih harga berapa nih kalau netizen pada mau mesen nih, yang kaum mending. Ukuran udah ada ininya. Gininya aja, bilahnya aja berapa, pakai ini berapa? Kalau ininya nih paling 2,5. 2,5. Kalau sudah pakai ini? Sekitar gopean. Oh, sama sarungnya gope? Iya. Oh, sarungnya itu lumayan mahal ya? Iya. Oke. Jadi kalau lu yang pada duitnya pas-pasan, tapi pengen punya golok, bilahnya aja seperti ini ya. Iya. Ini 2,5. Dan buat lu yang punya duit agak-agak lebih, pengen sarung yang keren, dan ininya juga bisa lebih rapi ya. Iya. Itu 500.000. Jadi kalau kamu mending kayak gue sih, gue beli yang ini aja, bro. Bercanda. Pokoknya lu ini masih proses awal ya, artinya masih banyak sekali yang masih bisa kita beresin, baik dari pewarnaan, baik dari sarung. Kalau jadi kan yang namanya netizen itu kan nggak semuanya ini ya, nggak semuanya punya kemampuan finansial yang sama, tapi pengen punya koleksi ya. Mungkin yang uang yang pas-pasan bisa beli bini aja juga boleh ya. Atau kalau yang memang pengennya rapi, hasil udah bagus dan maksimal ya mungkin digedeinnya juga nggak buru-buru ya kan. Hasilnya akan lebih maksimal, itu gope ya. Dan ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya. Bisa. Kalau ke luar negeri belum pernah coba ngirim ya. Iya, belum. Belum pernah ngirim, belum tahu prosedurnya. Pasti ribet. Ya intinya ini golok, bro, gue rekomendasiin banget sih, keren sih. Tapi ingat loh, jangan bawa tawuran. Ini buat kita ini aja, jaga rumah ya kan, jaga rumah, buat kita seni lah. Dan golok yang sedang lah menurut gue, ukurannya sedang, bobotnya pun ideal, nggak terlalu berat banget, dan juga nggak ringan-ringan banget gitu, jadi masih enak. Nah, sebelum kita tutup nih Kang, apa yang Akang pengen sampein buat yang nonton ini semua nih tentang Akang dan golok-golok yang Akang bikin? Yang pada menonton sama saya bikin bedog ini, ya. Ya terpaksa saya ini ada rekan saya yang mau bedog, saya buru-buru ini mah, dan cuman 2 jam saya bikin. Ini agak kecewa saya, nggak maksimal lah buatan saya ini. Tapi kalau ada yang mau bikin, tapi agak lambat lah ya sih itunya. Iya, sekitar ukuran 2 poe, 3 poe lah. 3 hari? Iya, 3 hari. Ya intinya kayak Akang bilang tadi, hari ini nih gue emang nge-push dia supaya cepat bikin golok dalam waktu 2 jam. Sebenarnya kalau memang kita mau hasil lebih maksimal, lu kasih waktu 1-2 hari Kang ya. Iya. Itu akan jauh lebih maksimal, jauh lebih kinclong, jauh lebih tajam, dan jauh lebih keren. Karena ini gue minta cepet-cepet. Karena siang nanti gue di Banten masih ketemu dengan orang Baduy yang ingin gue wawancara. Jadi Kang, buruan Kang. Makanya tadi gue buru-buru. Tapi hasilnya pun kalau gue pribadi, gue nggak kecewa. Secara tajam ini dapat, walaupun ini belum diasah secara maksimal. Itu aja udah bisa ke bambu, ke sesama golok, sudah bisa dites. Artinya ini udah lebih dari cukup. Kalau maling masuk rumah lu mah kelar, bro. Kelar, asli kelar. Oke Kang, berarti Akang kalaupun ada yang mau mesen nanti mekanismenya gimana nih? Kalau orang mesen nih, misalnya orang dari Kalimantan atau orang dari
Lampung mau mesen. Berarti nomor Akang nanti saya taruh di sini ya. Iya. Saya taruh di sini biar lu langsung hubungan sama Akang. Iya. Nanti mekanismenya berarti kan seperti selayaknya orang pesen ya. Misalnya dia mesen, Kang bikinin saya golok, anggaplah harganya 100.000 gitu misalnya. Iya. Misalnya oke, dari Akang nih caranya misalnya DP dulu 50%. Iya. DP 50% setelah barangnya jadi Akang kirim. Dilunasin Akang kirim ya. Iya. Berarti orang mesen transfer Akang dulu 50%. Iya. Setelah itu jadi langsung ditransfer dan Akang biasanya tergantung perjanjian dari orang ya. Kalau Akang lagi nggak rame, mungkin dalam waktu 1-2 hari ya. Iya, iya. Kalau lagi rame mungkin bisa lebih. Makanya nanti Akang bisa konfirmasi kesepakatan dengan yang memesan. Iya. Oke bro, buat lu semua yang mau mesen golok ini dari Empu Yanto. Jadi nanti nomor Empu Yanto ini bisa saya taruh di sini ya. Iya. Iya. Oke, jadi nanti biar yang mesen berhubungan langsung dengan Bu Yanto. Iya. Mengenai mekanismenya seperti apa, langsung aja. Apa ada yang langsung lunas atau gimana itu langsung aja by phone. Iya. Karena saya di sini hanya menyampaikan alamat, nomor telepon dan kesepakatannya gimana terus balik lagi ke kalian. Oke, Bro? Iya. Nah, sebelum kita tutup Bu Yanto, ini semisalnya, ini pertanyaan terakhir. Kalau ada yang mau mesen, Bu, saya mau golok yang ada isinya. Gimana tuh? Siap. Wih, gue demen nih. Siap? Iya, siap. Wah, gue demen. Lo denger tuh bro, ada isinya. Bye-bye dah kalau. Gue tawa dulu. Oke deh Bu, sebelumnya nih, saya ucapin makasih banget ya. Iya. Saya sudah diterima dengan baik. Gue datang kemari bro dari jam 1. Ini udah jam 6 pagi. Sampai dikasih makan di sini sahur sama Empu Yanto. Baik banget sama istrinya. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini berguna dan buat kalian juga yang suka koleksi, yang suka benda-benda apa ya bahasanya tuh, benda-benda seni ya gitu-nya. Oke brother, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan dan gue angkat hari ini berguna buat lo semua ya. Karena golok ini bisa dibilang benda seni, bisa juga dibilang benda berbahaya karena ini lo bisa lihat ini adalah benda tajam yang bisa melukai bahkan membunuh seseorang. Jadi bijaklah dalam menggunakan benda-benda seperti ini. Jangan sampai benda-benda seperti ini justru malah memberikan dampak buruk apabila kalian tidak bijaksana. Misalnya emosional di jalan atau segala macam. Saran gue benda kayak gini nih nggak boleh Kang ya dibawa-bawa jalan karena ini ada undang-undangnya. Iya. Jangan sampai lu nggak ngerti undang-undang, lu bawa tantang-tenteng masuk penjara lo. Oke bro, gue dan Empu Yanto undur diri dulu. Gue Arfi Jajah Malam dan Bu Yanto, kita pamit dulu ya. Iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.